Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fahmi Yadi dari SDN Kelurahan Tengah 2, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan video saya dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi abinain wasalim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kelurahan Tengah 2, yang terhormat Bapak, Ibu guru dan staf pelayan SDN Kelurahan Tengah 2, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruang ini dalam rangka pertemuan komunitas belajar di SDN Kelurahan Tengah 2. Selawat dan serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang penuh dengan cahaya Islam. Sebelum kegiatan dimulai, ulun mohon izin untuk membacakan susunan acara pada pagi ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kayu Bayumbai, dan Mars Guru Penggerak. Yang keempat, penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Pembukaan. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah. Semoga acara rapat pada pagi ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Ilyas SPDI. Dipersilakan. Al-Fatihah. Ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukam majidah. Ya rabbana alhamdu wa la syukra ala yang bagi rijal wa bikarim an sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna lalaika zakirin wa li'amalika syakirin wa la qadalika wa qadalika wa qadarika min as-sabirin wa min al-halal marzuqin wa liharam ma'asumin wa fil jinan na'imin wa anini radu mubaidin wa ila wajhika wajhi nabika sayyidina wa maulana Muhammad minas salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi nadirin mutamatihin rudan Allahumma ilaika marudan jamila wa la taj'al lahum lisaytan alaina fi sairil halati wa la ila mamat wa la qabla wa la gharu qaida wa la sabila. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa ja'al musaratan nafi'ah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kayu Bayumbai, dan Mars Guru Penggerak. Kepada hadirin saya persilahkan berdiri.
Pada hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak. Kepada calon penggerak dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Kolimah SPD selaku pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif. Mohon izin ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kelan Tengah 2 beserta staf. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan yang merupakan bagian dari komunitas belajar. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau termasuk kita semua hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, siang hari ini, ulun akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Bentar. Tapi sebelum kita lanjut, supaya jangan ngantuk karena ini sudah mulai siang hari, kita ice breaking dulu. Jadi ulun minta izin pian-pian semua berdiri nanti belum berdiri menyusun barisan seperti kereta api lah, seperti ini. Dari sana berjejer ke sini. Kalau bisa yang paling depan laki-laki. Jadi selanjutnya ibu-ibu lah. Ya, silakan berdiri dulu. Jadi pegas dengan bagian di depan.
Tinggi. Ibu Endang nggak penutupnya di belakang. Nah, maju lagi Pak. Maju lagi. Ada satu aja. Satu baris saja. Jadi ice breaking kita ini adalah ice breaking tebak gaya. Dengarkan instruksi dari Ulun dulu. Ulun akan membisikkan sebuah kata-kata, tetapi disertai dengan gaya yang dilihat oleh temannya di depan. Nah, jadi resikonya nanti paling depan ini kalaunya salah, ya salah ya langsung ke belakang lagi sampai di mana benarnya. Nah, itu artinya tergantung yang di belakang instruksinya itu benar atau salah, gitulah. Kalau dia tangkap, ini namanya kolaborasi tadi. Kolaborasi. Ya lalu mulailah dari belakang. Dari belakang. Itu menebak. Ada boleh melihat. Yang di depan jangan menengok ke belakang. Nah. Iyalah. Coba gayanya seperti ini, tangan ke Ibu J. Yang di depan jangan melihat ke belakang. Jangan nyontek. Karena lawan. Enggak. Sudah. Ya. Dua kata aja jawabannya. Dua kata. Sudah, silakan mulai, silakan. Biar melihat gayanya, lihat gayanya. Ya. Balik ke Bapak balik. Kada boleh dibisiki aja pakai gaya aja. Terus gaya Ibu Endah. Berarti Pak Ines menebak katanya lah. Iya. Dia tidak salah ke belakang pulang. Gantian. Sudah paham? Ya. Bisa pulang. Belakang. Lihat ke belakang. Sudah paham? Ada boleh dibisikakan? Gaya. Karena judulnya tebak gaya, bukan tebak suara. Ya, dua kata jawabannya. Terus. Ya. Ya, bagian terakhir. Pasang lawan. Hah? Pasang? Memasang celana. Iya lawan. Sama ya. Memasang celana, betul lah Wedang. Betul. Berarti terlalu mudah. Sekali lagi. Ini masih terlalu mudah berarti. Sekali lagi. Tetap posisi seperti awal. Berarti kada sampai ke belakang, di depan aja sudah dapat. Ini lagi. Bukannya aneh kok. Ngali lagi. Sampai pinggang ya, untuk jangan sampai sini aja. Ya, semoga ini yang terakhir. Tapi salah atau betul kita tetap lanjut kegiatan. Asalkan rame aja. Silakan Bu. Teruskan. Teruskan. Ya. Ya. Ya, itu. Ya. 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 Nah. Ya.
Bagi guru sudah Pada siapa campurnya? lain sebenarnya ini. Pengertiannya lain. Pikirkan dulu sebentar. Melihat dada. Apa tadi? Melihat dada. Melihat dada. Silakan. Jawabannya belum benar kak? Belum. Ya. Kedua kak. Karena salah ini kan. Ini salah. Selanjutnya di belakang kalau jawab bukan. Kacamata. Kacamata. Kurang tepat karena dua kata. Ada dua kata kacamata satu kata. Memakai kacamata. Hah? Memakai kacamata. Bisa memakai kacamata. Nah, yang tadi benar seperti ini cuma ada salah ini bukan. Ya. Ya. Kan di awal ini tadi. Instruksi di belakang ada yang menyeleweng sedikit. Ayo ya silakan dulu. Ya. Ya kita seru-seruan aja. Kita seru-seruan supaya jangan tegak. Itu bisa kita gunakan waktu di kelas bila sudah mulai bosan. Lah, bisa. Tapi sesuai dengan umur siswa kita. Iya. Nah, lah, kita lanjutkan. Seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti: yang pertama, disiplin positif; yang kedua, motivasi perilaku manusia; yang ketiga, 5 posisi kontrol restitusi; yang keempat, keyakinan kelas; dan yang terakhir, yang kelima, segitiga restitusi. 5 hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ulun ingin menanyakan dulu kepada pian-pian semuanya. Dari kelima konsep tersebut, mana yang paling menarik perhatian? Silakan kalau yang hendak mengomentari, angkat tangan dulu. Supaya kedengaran. Segitiga restitusi itu apa? Nah, itulah yang masih dalam khayalannya apa kira-kira segitiga restitusi. Nanti dijelaskan. Yang lain Bu, yang paling menarik sebelum mengetahui konsepnya. Tapi dari kelima konsep tersebut adalah yang sudah ada di bayangan deh, yang mengerti sudah dari kelima-limanya itu. Anggaplah segitiga restitusi masih belum mengerti. Dari 1 sampai 4 Sudah Pak. Sudah. Disiplin positif. Nah, Keyakinan kelas. ya. Motivasi perilaku manusia. Itu kayaknya udah bisa diterapkan kepada anak-anak. Iya, betul sekali. Tapi menurut Ibu Koimah, itu disiplin positif itu seperti apa? Salah satu ya. Disiplin positif itu contohnya siswa sekolah menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Ya. Nah, kedisiplinannya terlihat bahwa dia memakai seragam sesuai hari yang ditentukan. Sudah Iya, rapi. disiplin dalam hal berpakaian. Iya. Nah, pertama itu contohnya lah. Kalau yang lainnya ada yang menambahkan? Bilang namanya mikrofonnya ya. Ada yang menambahkan kah? Bedang kah? Nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya.
Kalau ulun mengenai keyakinan kelas, di mana kita bersama siswa menyepakati di dalam kelas seperti apa kita akan belajar, mulai pembelajaran dari mulai pertama masuk kelas, mulai berdoa sampai akhirnya istirahat dan pulang membaca doa bersama. Terima kasih. Nah, sudah benar sekali, itulah keyakinan kelas. Mungkin ada yang lain tentang motivasi barangkali? Motivasi? Atau cukup dulu lah. Coba kita buka slide berikutnya. Nah, ini tadi. Seperti yang diberikan contoh oleh Ibu Koimah tadi, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti seragam tadi, itu kan karena dasar tanggung jawab. Seandainya ini akan ditanggung jawab, pasti seragamnya akan dipakainya. Sepatu kan dipakai, itu berarti kan tanggung jawab, kada sadar diri. Baju terserah aja, baju biasa misalnya, baju seragam kada, itu berarti tanggung jawabnya masih kurang. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Yang pertama, yang kedua bukan akibat paksaan, yang ketiga bukan karena pujian ataupun hukuman. Jadi motivasinya tuh tumbuh dengan sendirinya di dalam diri siswa. Itu yang kita harapkan lah. Yang kita harapkan. Kalau misalnya susah, ya bagaimana ya? Kalau misalnya susah, karena kebanyakan kita itu pasti jatuhnya di akibat paksaan, karena hendak mengharapkan pujian, karena takut dengan hukuman. Nah, itu biasanya loh. Kita dilarang menghukum, biasanya mengalihkan dengan cara memuji. Padahal dengan pujian itu belum pas lagi, belum tepat maksudnya. Yang sudah tepat itu adalah berasal dari diri sendiri. Itu yang namanya motivasi internal tadi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa seorang manusia itu termotivasi? Ya karena ada 3 macam tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, punah bilanya kada pakai sepatu hari Senin pacang dihukum babagian. Nah, misalnya nih, kejar balik baik pakai sepatu ha? Nah, itu belum benar lagi. Karena motivasinya masih motivasi yang negatif. Karena itu tadi menghindari hukuman, itu masih negatif. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kita misalnya belajar tapi hendak kejar-kejaran ranking. Bilanya aku kada belajar atau kurang belajar di rumah, bisa turun nih, kada lagi ranking 1, nah bisa ranking 2, ranking 3. Nah, habis sampai kada dapat hadiah lagi dari orang tua, kada dapat lagi, bahkan dijanjikan sepeda misalnya bila jadi ranking 1. Nah, itu sudah kada pas tuh, karena berdasarkan imbalan atau penghargaan. Berarti itu masih negatif. Jadi yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang ketiga, perilaku manusianya, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena menghargai diri sendiri. Contoh berpakaian tadi. Berpakaian, kalaunya berpakaian itu compang-camping, misalnya kayak ini nih, kada tak bisa kekanakan lah. Nah, ada yang tak ke bawah sebuting. Nah, itu begitu jalan ke kelas, dia merasa tuh mata salah. Nah, oleh baik baik ke kamar kecil sebentar memperbaiki. Nah, itu tanpa ditegur pun bisa memperbaiki surangan. Itu berarti ada motivasi internal. Sama kayak
guru agama dimadahkan bilanya nakal kena masuk neraka, bilanya ikam kena melakukan kebaikan masuk surga. Itu kira-kira internal nggak sudah? Itu internal, internal. Kayak apa alasannya itu internal? Menjanjikan neraka dan surga tadi. Kita nggak agama sedikit Menanamkan nilai pemahaman agama lo diri anak. Jadi dengan pemahaman agamanya dengan sendirinya sadar. Itu aja guys. Sadar dengan pemahaman Iya. agama. Iya. Agama. Iya. Keyakinannya. Seandainya bang nih ada yang mengambil dari penggalan teks lagu aja lah. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau menyembah padanya? Nah, kayak apa tuh? Kalau yang itu yakin akan jangan bahwa yang menciptakan kita itu harus bersyukur gitu nah. Artinya keimanan. Ya kalau keimanan berarti motivasi yang paling bagus itu kalau kita sebagai orang yang beragama berdasarkan keimanan. Walaupun ada dijanjikan apa-apa, tetap melakukan kebaikan. Itu mungkin beres lah. Nah, siaplah. Kita sedikit-sedikit ya Pak. Selanjutnya ada istilahnya posisi kontrol restitusi. Anggaplah pian-pian restitusi dan paham nih masih. Ulang lawan juru lawan membelum beban apa lagi? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini. Restitusi ditinggal Pak. Posisi kontrol aja kayak apa? Penjelasannya. Maksudnya mengontrol ya Pak? Mengontrol kita nih sebagai guru, otomatis kita memiliki tanggung jawab mengontrol lawan anak didik murid. Jadi kita nih posisi kontrol lah. Artinya apa? Kita nih sebagai guru dengan anak didik tadi. Malah dasar ya apa kan? Posisi kontrolnya dulu Pak. Kena habis itu buka, ada habis itu Maksudnya lo mengontrol itu kayak apa Pak? Contohnya tuh? Nah, ini jelas contoh lah. Contoh nih, ada anak pakai sandal. Kita kan kebanyakan pakai sandal itu, jadi contohnya ya Pak, pakai sandal. Nah, pian panggil ke kantor, pian padi apa anak tadi? Oh, iya. Iya. Kalau menurut ulun padahi bahwa kada boleh lagi pakai sandal, soalnya guru-guru pun di sini kada ada lagi yang pakai sandal, kata-kata semua pakai sepatu. Kan dulu tuh karena gurunya jabatnya sandal, jadi wah ini sudah berubah pernyataan lain. Nah, itu pun menurut lain. Perlukah itu dimasukkan dalam tata tertib sekolah? Pasal perlu bang. Perlu. Iya. Nah, ada pendapatnya tadi kada perlu aja. Kalau kada perlu ya apa? Ya habiskan dulu. Karena Pak, bila ada gurunya yang menyumpahkan siswanya kan pasti udah kada mengerti juga. Kayak kita sama baju. Ada kan siswa yang berpikir kan kayak itu. Ditagurnya kita kan mungkin kada pakai ya nah. Apalagi mon kita kada pakai sepatu loh. Iya. Nah, gurunya kan menyumpahkan yang kada baik juga ya. Nah, itu Iya. kan menurut. Berarti perlu dalam tata tertib. Kalau pendapat lain, Ini mau masuk video kan baik Pak. kira yang tanda pas di kartu. Karena kenapa? Jadi bagian tadi dari kata-katanya kan gurunya kemarin bersandar. Berarti contohnya kita sudah bersandar. Nah, itu Pak maksudnya ada perlu Pak. Soalnya kalaunya guru itu sudah dikatakan profesional itu jelas sudah secara pakaian dan juga pekerjaannya sudah dianggap sesuai gitu nah lawan namanya profesinya. Jadi yang dimaksud dengan kontrol restitusi ini ada 5 tadi aku bilang. Kayaknya ada 5 pemberi hukuman, kemudian sebagai teman, kemudian salah satunya membuat merasa bersalah. Jadi ini yang salah kali ini Kamusnya. anu Ulang aja posisi kontrol ini Pak. Jadi kalau pian yang kamunya
yang membuat merasa bersalah itu contohnya mengingatkan anak bersandar nah ampun itu baguslah bersandar itu juga ketika kelas 1 sebenarnya. Jadinya melihat ke anak kelas 1 lalu masuk bersalah ini Ya. bahwa ini mengesandarnya salah gitu nah. Ya. Sedangkan yang di tata tertib juga sudah disampaikan gitu nah. Contohnya dibilang di kelas 1 atau sebagai teman gitu nah janganlah bersandar. Berarti nah bapak kelas 1 nah kayak bapak gitu nah itu mungkin sudah masuk gitu nah yang institusi itu aja Pak. Bagus lah. Sudah, nah yang penting ada sudah yang mulai muncul yang ide-idenya dan tanggapannya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Dian itu kada sepenuhnya salah. Pak Ilyas juga kada sepenuhnya benar. Lah, karena di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5. Coba kita buka dulu. Nah, ini yang dibacakan oleh Pak Ilyas tadi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5. Di antara kelima posisi kontrol ini, cuma satu yang paling pas. Yang pertama ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, tadi kan. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer, dan guru sebagai penghukum. Coba kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dari video tersebut, itu termasuk posisi kontrol yang mana? Hah? Sebagai teman. Iya, alasannya. Nah, di video tadi itu kenapa saya memilih posisi kontrol guru sebagai teman? Awalnya gurunya itu menegur keras. Setelah itu guru itu bertatapan dengan siswa, dia memberi nasihat dengan cara gurunya, nanti kamu kan larinya paling cepat. Jadi kayak ada memuji siswanya juga, Pak. Makanya di situ guru sebagai teman, seperti itu. Benar, guru sebagai teman. Karena guru di situ memposisikan diri setara dengan murid, tidak merasa lebih tinggi. Kata-katanya juga agak gaul. Nah, makanya kita kayak dengan teman kan pasti seperti itu. Tidak ada keinginan untuk lebih tinggi dari yang diberi nasihat. Berarti kalau seperti itu benar guru sebagai teman. Kita lanjutkan video berikut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini sebagai apa? Sebagai apa? Hukum. Nah, ibu jangan bukan sih. Ya, guru sebagai penghukum. Dibuka. Ya. Guru sebagai penghukum tuh Pak Ai, karena berapa kali sebenarnya mau berbuat kesalahan, sering terlambat terus Pak. Itu aja. Kita open dulu kita Iya, betul sekali. Kata Ibu Jaya, yang lain sepakatlah guru sebagai penghukum karena di situ Dilawan sanksi dong ya, Pak. sanksi Pak ada belum lain. Ada tiga lagi. Kita lagi. Nah lah, yang ini ada kata-kata menghardik. Maulah nyali siswa kita itu ciut. Nah, menghardik tadi ibunya tadi menyakiti hati. Bilanya di situ arahnya sudah ke kata-kata yang menyakiti hati berarti menghukum. Walaupun tidak menggantung awaknya ya loh. Iyalah. Nah, jadi ini sudah masuk ke bagian posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Nah, kalau pendapatnya mendengar Ibu Aisyah, Pak? Pilihannya enggak, Pak? Manajer. Iya, betul manajer. Kayak apa kira-kira penjelasannya? Jadi mananya jadi manajer. Guru sebagai pemantau itu boleh saja memperingatkan yang baik-baik. Jadi anak itu harus bisa diingatkan lagi, Pak. Ya, di rumah yang mengingatkan keluarganya atau mamanya atau kakaknya itu harus bisa mengingatkan anaknya bangun pagi atau setelah sholat subuh jangan lagi tidur. Iya. Terima kasih Bu.
Nah, jadi menurut pendapat Ibu Aisyah ini sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Adakah pendapat lain? Pendapat lain. Kalau menurut Ibu Aisyah tadi guru sebagai pemantau. Nah, Ibu Elpa, Bapak boleh kali sama kata Bapak? Ya, ada denang salah. Kalau tadi untuk menyadarkan itu menyadarkan diri si murid tadi Pak. Nah, Jadi disuruhnya mamanya dan kakaknya tadi membanguni membangun alarm. ya dan alarm. Iya. Jadi supaya dia itu sadar bangun pagi jangan terlambat lagi. Tapi kebiasaan kita lah kalau alarm itu dekat dengan ahwa, dekat dengan badan, sekali ketik bahasa pulang, biasanya jauh-jauh. Ya, Madian silakan. Misalnya kuitannya nggak ada, kakaknya nggak ada itu kayak apa? Alarm HP. Iya, kalau misalnya tidak ada, kalau kata Madian nih, kalau misalnya di rumah tidak ada siapa-siapa, iya, alarm tadi itu Pak. Punya HP kan? Punya HP. Kayak di HP ada kan dulu yang jam waker tuh murah, jam waker murah. Klik 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 klik, letakkan jauh-jauh dari badan kita. Nah, itu biasanya lu pakai jam waker dulu. Ya. Oke. Mana kawan kan pakai HP ya nyuruh Itu biasanya tidurnya tuh terlalu malam, jadi luar biasa berat badannya lah. ini. Jadi ulun anulah klarifikasi lah. Ini sebagai manajer. Cirinya di mana? Selalu memberikan pertanyaan pemantik supaya si anak sendiri yang mampu menjawab solusinya. Bilanya kadang menghakimi, kadang apa-apa, selalu pertanyaan-pertanyaan kena menggiring supaya anak tuh sadar tuh berarti itu manajer. Ya lah, manajer. Manajer tuh kayak manajer bola tuh kan. Nah, itu kayak apa? Pasti kadang terlalu ikut campur main bola. Ya, karena sebagai pelatih kan cukup memberitahukan seperti apa gaya-gayanya. Nah, itu kalau ini kan pertanyaan-pertanyaan pemantik aja yang diberikan, tapi akhir jawabannya tetap oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. tadi sebagai teman sudah, sebagai manajer sudah, sebagai penghukum sudah. Ada dua lagi yang belum, sebagai pemantau dan pembuat merasa sebagai pembuat merasa bersalah. Baik ya, saya pulang nih. Gimana alasannya? Merasa bersalah. Kalau jadi video tadi alasannya kenapa disebut pembuat merasa bersalah itu, kalau jadi videonya itu seakan-akan yang siswa tadi itu bersalah lawan
Sebenarnya tuh apa ya? Kejadian ya. Anu karena kelakuannya lalu orang lain yang kena imbasnya gitu lah. Masalah. Iya. Karena dampaknya. Nah, ya betul Pak. Karena perilaku siswa lalu ada guru yang merasa jadi korban nantinya karena guru masih ada atasan, yaitu kepala sekolah. Sama dengan kita nih juga lah. Misalnya nih, pian-pian nih ketahuan terlambat ke sekolahan, orang dinas datang. Nah, ulunnya kayak itu memelas juga sama tuh modelnya itulah. Ya kita sebentar dulu jeda break. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, pendek ya. Ini posisi kontrol yang terakhir. Tentunya sebagai apa yang tertinggal? Pemantau. Ya kan? Cuma untuk membedakan pemantau dengan manajer itu perlu pemikiran yang lebih dalam. Bedanya di mana? Satu kata aja beda ada. Satu kata bedanya posisi sebagai manajer dengan posisi sebagai pemantau. Ada satu kata tadi Satu kata aja enggak? Istirahat. Belum lagi. Sama datang dikelilingin. Iya. Ada kata-kata sanksi. Ulang dulu kan. Ya, Konsekuensi. Nah, iya, betul. Konsekuensi. Dalam bahasa kita biasanya sanksi, betul juga. Sanksi, konsekuensi dengan sanksi itu sama aja. Cuma lebih ringan dari hukuman. Lebih ringan dari hukuman secara halus. Nah, ya kayak menghukum gitu nah, mirip-mirip menghukum, tapi bukan menghukum. Tapi arahnya tetap ke sanksi atau konsekuensi. Kada menyadarkan masih karena ada yang ditakuti. Lah, ada yang ditakuti. Itu sebagai pemantau. Mirip dengan manajer tapi di antara kelima posisi kontrol itu yang paling baik apa tadi? Teman. Iya betul sekali. Kalau teman, ulun pernah ada pengalaman kawan yang jadi lurah di Burung Raya situ. Bapak Sugeng loh. Lurah Burung Raya itu guru kelas 4 dulu di Surgi Mukti 5. Karena merasa sebagai teman bertahan sampai berhenti di belakang. Nah, kada cocok pula karena si guru yang paling ramah. Lurah Burung Raya tuh lama-lama orangnya. Nah itu pulang kalahnya kita kalau sebagai teman weh. Kalau sebagai teman kita pulang kayak kadada diisi apa namanya pengaruh wibawa pulang.
Nah, di situ kalau masih kurang tepatnya. Jadi yang paling tepat tadi adalah manajer. Selanjutnya, cuman sudah mengarah ke positif, itu adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu ibaratnya kayak alang tanggung lah, mangkal bahasa Banjar kita. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, tapi dengan bahasa murid. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur menggunakan konsekuensi tadi. Kalau yang manajer hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada konsekuensi. Contoh, guru berkata apabila sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan hukum kamu. Nah, berarti kan sudah salah benar dong. Negatif selanjutnya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak, lalu si murid merasa salah. Masih negatif benar Mas Tua. Sebagai teman, lakukan untuk bapak, ya sudah nanti bapak bantu bereskan. Itu sebagai teman menggenii kayak apa ya? Kesalahan tuh kawah aja lah ditutup-tutupi nah. Kita bakalan dua aja. Nah, benar itu. Iya loh. Modelnya kawah aja kita gampang aja kayaknya. Nah, dan jangan gitu ya kalau ada pasnya masing. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita mengatakan peraturan dalam murid. Di dalam peraturan itu ada konsekuensi. Akhirnya itu yang hendak dihindarinya. Ulang. Karena dari intrinsik lagi akhirnya dari dalam diri tadi. Kita kan menghendaki yang dari dalam diri harus sadar. Kadang harus ada sadar akhirnya. Selalu melihati aturan pacangan 20 menit lah aku menulis di sekolahan. Nah, itu pulang pemantau masih. Yang paling bagus adalah apa yang kita yakini. Kalau menyadarkan dengan, kalau dalam bahasa agama tadi keimanannya loh. Apa yang kamu yakini? Iman tuh biasanya yakin ya sama aja lah. Yakin dan percaya iman dasar. Iya loh. Kembali ke slide Pak. Kembali ke slide. Cukup ini aja guys, di bawah kurang lebihnya. Asal ada tarang upih lah. Nomor 14, slide 14. Nah. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya guru menggunakan kontrol sebagai manajer seperti yang tadi lah. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, contohnya seperti dalam video. Nah, ini videonya. Masih ngantuk Kak? Masih ngantuk? Namun tadi beri gila. Ayo dia ayo dia Bapak. Kalau terbukti bisa menjadi sultan dan apa ada sampai malam kan pernah lah mendapat orang yang main sampai malam tindakannya itu salah main HP sampai malam pernah ini karena salah lagi HP mata buka habis itu otaknya pakai bahasa kita yang syaratnya putus mau aja yang
pulang. Ada yang menanggung di rumah. Ada lagi mama. Adanya. Terima kasih. Nah, jadi apa ya caranya supaya ada teman-teman di kelas di sini? Menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama tidur dan juga yang kedua. Nah, jangan main HP sampai 5 malam. Nah, yang akan datang itulah ikuti serangan lah. Itu tuh sudah ada di niat Rizky, sudah ada di pikiran Rizky, sudah kalau main HP sampai 5 malam itu ada baik. Jadi jangan pernah main HP sampai 5 malam. Yang kedua, bedanya kita tidur yang cukup, dan alhamdulillah harus cukup lebih banyak tidurnya daripada orang tua. Jadi kalau tidurnya cukup, akhirnya belajar bisa fokus. Ada yang tidur di kelas, ada yang tidur di kelas. Jadi guring di kelas itu kira-kira perbuatan yang benar atau salah? Salah. Karena kan sopan lah, masa misalnya kawanannya belajar kita guring, malah kita sampai beli kalau bisa guring, sopan pula. Nah, itu salah. Jadi kembali lagi kita ingatkan, kita kan di kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Terus sudah kalau nah itu tadi apa yang dilanggar rezeki keyakinan kelasnya? Tidur di kelas. Harusnya apa? Nah, seharusnya belajar. Jadi ada waktu istirahat, lagi istirahat dulu. Nah, ini habis ketemu belajar sama, nanti pasti ada pelajaran. Bertahan teman, mencatat suruh berilah, salam. Yang terlambat datang ke sekolah. Anak-anak Bapak, hari ini tadi kita sudah mendengar kisah dari kawan kita yang paling sehat, yaitu Ihsan. Ihsan tadi. Waalaikumsalam. Nah, duduk. Karena duduk Tidur. Kenapa? Nanti anak kantor menunggu Bapak supaya kita ada kemajuan. Jadi ada juga panggil kayak gini lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Nah, duduk. Nah, karena tadi Bapak di kelas menyuruh anak masuk ke kantor dulu nggak? Tahu nggak tadi disuruh ke kantor? Kalau sekolah. Sekolah. Nah, jadi Bapak anak takut jadi tidak harus sampai sekolah. Oh, gadang malam sekalinya. Sama aja kayak sama. Bisa Gadang di mana? Bisa juga. Tapi yang satu datang sosok walaupun guring, yang satu datang andong. Cuma kalau jadi amalan, anak bagus. Kenapa? Karena anak rugi. Ruginya apa? Ruginya tidak Kenapa? Karena dengan pelajaran ada paham yang lain. Terus pulang kalau saran Bapak ya, malam itu disuruh guringnya mau tadi tidak ada bilang jam 2:30 malam. Itu terlalu lalu lawas saling guring, akhirnya guring sebentar, lalu menanda ya terlambat bangun, akhirnya apa? Akhirnya terlambat ke sekolahan. Karena di kelas sudah kalau
kita ulang sesi 16. Sudah? Apa menurut Nana yang mana mager? Nah, harusnya apa? Tetap kamu ngomong, tetap waktu, tetap ke sekolah. Nah, langsung kena kata-kata dijelas pada waktu istirahat enggak? Nah, jadi istirahatnya mungkin setengah saja. Habis itu langsung ke kelas. Dan biasanya semuanya bapak lah. Kenapa? Jadi solusinya dari bapak. Yang pertama cara menjaga. Yang kedua, apabila pagi itu masih mengantukkan, masih mengantukkan sedang misalnya sosok masalahan yang kita puas dulu, bagus lagi kalau duduk lah, itu lah. Ya, silakan kita panas kembali kawan-kawan. Terus kita lanjutkan. Ini sudah masuk slide Pak? Sudah lah. Kita lanjut. Tadi lah. Menstabilkan identitas itu apa sih artinya? Artinya dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya seluruh orang termasuk kita sebagai guru pasti pernah salah. Jadi kita samakan dulu lawan murid nih. Jangan murid merasa salah, kita merasa bujur. Kita samakan dulu. Oh, bapak pernah aja salah gitu. Jadi kata bapak lain kali kalau diperbaiki. Nah, stabilkan dulu supaya ia merasa didukung. Hanya langkah yang kedua dalam segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah yang mana berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini tadi melakukan kesalahan kenapa? Karena contohnya si Lana tadi, guring kesalahannya datang terlambat karenanya guring terlalu malam. Lalu kebutuhannya sebenarnya untuk tidur lebih daripada biasanya karena kurang malam, otomatis tidurnya tak pagi. Amoninya sholat subuh selesai, biasa pulang biasa apa kayak memadar kayak istilah kita telah bergeser. Kita geser tadi itu pemikiran kita itu kadang hanya merespon misalnya kita merespon, oh kayak itu salah maka harusnya kamu kayak ini, itu merespon saja. Sedangkan proaktif itu kita kadang langsung menyalahkan, tetapi memberikan solusi yang baik seperti apa. Hanya yang terakhir menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ia memiliki keyakinan bahwa tindakannya salah, lalu ia ada keinginan untuk memperbaiki, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri. Itulah. Nah, sebelum tanya jawab supaya kembali fresh, ada ice breaking lagi. Ice breaking lagi. Ini ice breakingnya mudah aja. Belum. Sudah siap? 1, 2, 3. Hah? Gerakannya sesuai ulur mana? Misalnya kepala. Nah, siap lah? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, pundak. Pundak. Ulangi. Kepala, lutut, pundak, lutut, kepala. Kepala, pundak, lutut. Iya, lagi. Belum. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala,
pundak, lutut, pulpen. Nah, berarti ini yang cepat Ibu Enda, Pak Elias dengan Ibu Elva. Iya, ya sudah ya lah, cukup ya, sudah. Kiranya cukup di situ aja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, ulun serahkan dulu kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pasti lah banyak pertanyaannya. Ya kamu deh. Pada kamu jawab juga kamu ini. Bagaimana kalau kita mencari solusi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Endang. Ulun ingin bertanya mengenai motivasi tumbuh sendiri. Motivasi tumbuh sendiri. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi kepada siswa agar siswa termotivasi sendiri tanpa adanya embel-embel dari kita sebagai guru ataupun orang tua siswa tersebut. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Mungkin maksud Ibu Endang ini motivasi tumbuh sendiri itu adalah motivasi intrinsik, yang tumbuh dalam diri murid sendiri tanpa adanya embel-embel dari luar. Bagaimana cara menumbuhkannya? Yang pertama itu dengan cara pembiasaan. Pembiasaan. Contoh, kalau misalnya anak susah bangun pagi, pertama yang dibiasakan adalah tentukan jadwal tidur malam. Tentukan kesepakatan di dalam keluarga tidur malamnya kapan jamnya, dan kita harus tegas di situ, harus tegas. Misal jam 9.30 malam sudah harus tidur semuanya. Jadi yang orang tuanya baik ayah maupun ibu jangan ada yang main HP. Tinggalkan HP anak sita, masuk ke kamar berantakan. Nah, terserah aja hendak kayak apa kan dulu matanya apa kali di gabinya, yang penting jangan main HP. Mudah-mudahan walaupun bergeser dari jam 9 setengah 10 kalau misalnya mau tidur, lalu si anak tadi nyaman bangun paginya bisa sebelum azan subuh. Nah, harapan kita itulah, itu dengan pembiasaan, lalu motivasi kesan beribadah subuh itu terbentuk dengan sendirinya. Itu dalam segi agama yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya di sekolah pembiasaan itu seperti yang mudah aja gitu lah, menyapu giliran menyapu tuh giliran menyapu. Kita sudah tentukan jadwal menyapu dari Senin sampai Sabtu. Sebagai guru kita selalu mengingatkan. Lalu selain mengingatkan, kita kasih pemahaman bahwa kalau kelas ini bersih, manfaatnya apa-apa aja. Yang pertama, kalau kelas bersih itu naklah kita memandangnya nyaman. Yang kedua, siapa tahu ada yang hendak guling-guling misalnya di lantai,
kalau lantainya kotor kayak apa? Ya kalau jadinya oh bujurlah kayak itu lagi dan hatinya tenang. Jadi akhirnya intrinsiknya itu dapat. Cuman kebanyakannya ada semudah itu Bang, kebanyakannya. Dan ulun meyakini pasti di setiap sekolahan tuh ngalim ada istilah anak-anak tuh bahirian. Ya Allah, bahirian. Misalnya berempat deh jadwal dalam satu hari, ada si Ikung yang ke depan menyapu sampai yang laporannya ke kita sudah. Itu pasti dah bahirian. Nah, supaya inya kada bahirian, kita paham dah. Kada bosan-bosan mengingatkan, tapi tampilkan manfaatnya apa untuk kita semua supaya jadi pembiasaan. Itu Pak jawaban singkatnya Bu Ai. Ada tanggapan dulu boleh ya sanggah ya no? Sanggah sambil pulang. Sudah cukup Pak, terima kasih. Ya sama-sama, terima kasih Bu. Adakah yang lain? Punya. Karena maksudnya ada pertanyaan yang lain. Pada teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ada sedikit pantun. Pantun yang pertama dalam berbahasa Banjar. Bahasa Banjar, bahasa kita. Buah semangka makan negara. Nyaman dimakan pakai uyah. Amun mengajar pakai kepala warak. Baik kulit hak berdiam di rumah. Nah, itu kira-kira artinya apa ya? Artinya Kalaunya kita mengajar pakai kepala wara tuh ibaratnya saring-saring aja kalau Pak Ai. Nah kalau kita saring-saring aja mengajar baik kulit aja ke rumah. Ini ke rumahnya bujur. Ini jawabannya ada pakai bahasa Indonesianya mirip-mirip. Nah, bahasa Indonesianya. Tangan kanan memegang uang. Tangan kiri memegang benang. Kalau kita ingin murid senang, mendidiklah dengan hati yang lapang. Nah, berarti pakai hati, kadang pakai kepala aja, pakai hati, iyalah. Nah, iya, kiranya cukup sekian yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian pian-pian semua. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembicara. Iya, sesi terakhir adalah sesi penutup. Demikian berakhir acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.